Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga karena korsleting listrik, 10 bangunan di Loajanan Samarinda ludes terbakar. Dua kapal bertabrakan di Muara Pegah, Sungai Mahakam, Kutai Kartanegara, puluhan penumpang selamat. Beras dijual lebih murah di pasaran. Warga rela mengantre panjang untuk mendapatkan beras murah di Samarinda. Warga didominasi para ibu rumah tangga ini rela mengantre untuk membeli beras murah yang dijual oleh polisi. Lokasi penjualannya di kawasan Jalan Merdeka, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda. Warga mengetahui kegiatan penjualan beras ini dari Ketua RT. Warga begitu bersemangat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibanding harga pasar. Yang terlalu memadati jalan. Ya, harganya sekilo 2 kilo. Tapi memang beras lagi mahal ini. Iya mahal, naik harganya. Lagi naik ya. Biasanya 15, jadi 16 gitu. Tapi ya itu yang paling murah, Bu. Ya paling murah. Tapi kalau ini saya tahu tak pernah beli. Ini ikut antri, Bu. Ikut antri Iya. beli beras murah gitu. Iya, dikasih tahu. Dikasih tahu. WT, kasih WT yang kasih tahu. Iya. berapa harganya? 55. 55. Kalau di luar berapa? Tidak pernah tahu. Iya. Tanggapannya dengan adanya kegiatan seperti ini gimana, Bu? Ya, Bantu ya. Membantu nggak, Bu? iyalah. Tolong antri ya. Bagi Wakapolresta Samarinda menyebut beras yang dijual ini dipasok dari Bulog. Mereka menyiapkan 1 ton beras yang dijual dengan harga Rp55.000 per 5 kilogram. Tentu kita berharap dengan membantu pendistribusian ini dengan pasar murah ini yang tentu harganya kita upayakan di bawah harga head yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dan alhamdulillah hari ini banyak masyarakat berantusias dan insya Allah pasti masyarakat akan kurang ini karena kami menyiapkan hari ini adalah 1 ton beras SPHP yang akan disebarkan atau distribusikan di wilayah Pinang. Selain kawasan Pinang, kegiatan serupa juga akan dilakukan di wilayah lainnya. Polisi berharap warga bisa memanfaatkan penjualan beras murah tersebut secara maksimal. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Waktu di dalam pelaksanaan kegiatan untuk membeli beras. Dan kami juga... Tandon air bersih ini diberikan kepada pengelola Gereja Kristen Maranatha, kawasan Sepinggan, Balikpapan pada Sabtu sore. Tandon ini diberikan lantaran kawasan tersebut sudah puluhan tahun belum teraliri air bersih. Pendeta Gereja Maranatha Balikpapan mengaku upaya untuk mendapatkan sumber air sudah dilakukan. Akan tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil. Bahkan pengeboran sumur di tahun 2005 tidak menghasilkan air, sebaliknya bor tersebut hanya menghasilkan gas alam. Akhirnya pengeboran tersebut tidak lagi dilanjutkan demi alasan keselamatan. Dalam situasi yang membutuhkan air ya, dan memang jemaat yang saat ini masih berusaha untuk melakukan pengeboran air, tapi berhubung memang dana masih dikumpulkan dan di tahun 2007 yang lalu
setelah kami memulai pelayanan di sini, sempat memang melakukan pengeboran air manual, tapi terjadi keluarnya gas waktu itu. Sementara kita sudah sekian tahun dibantu sama Ditlantas Polda Kaltim yang memberi bantuan menyebut, upaya ini dilakukan agar kegiatan ibadat di gereja tersebut berjalan lancar dan aman. Selain itu, dari tandon ini, gereja pun bisa membantu warganya yang kesulitan air. Memberikan bantuan berupa tandon air, di mana gereja ini masih dalam tahap pembangunan dan perlu kebutuhan tempat untuk kebutuhan air bersih, di mana kebutuhan air merupakan kebutuhan dasar untuk kehidupan kita. Jadi semoga saja dengan bantuan ini dapat bermanfaat bagi jemaat gereja, kegiatan ibadah, dan kegiatan sosial dan masyarakat di sekitar gereja. Diharapkan bantuan tandon ini bisa dimanfaatkan secara maksimal agar pasokan air bersih bisa didapat secara maksimal. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Perpustakaan daerah milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau ini berencana untuk membuka kantornya pada malam hari. Ini dimaksudkan agar minat baca masyarakat dan kelompok pelajar serta mahasiswa semakin meningkat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Berau menyatakan, sejauh ini perpustakaan tersebut dibuka dari jam 9 hingga 17 WITA. Namun begitu, jumlah peminatnya masih minim. Agar minat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat semakin bertambah, mereka pun berniat untuk membuka jam operasional di malam hari, terutama di akhir pekan. Ke pihak-pihak terkait ini sudah menyetujui kami ingin buka malam untuk memfasilitasi orang yang sibuk bekerja, anak-anak sekolah, mahasiswa terutama punya kesempatan di malam hari. Sebenarnya kami mencontoh perpustakaan yang lain sudah ada yang buka malam, itu yang sudah pernah kami sampaikan. Cuma ya itu tadi lah, nanti dianggap oh yang ini aja pengunjungnya kurang, kenapa lagi malam? Bang pertanyaan seperti itu. Kami bang malam justru membuka peluang. Ya. Karena di tengah kesibukan orang mencari nafkah, orang belajar, anak-anak mahasiswa, di malam hari mungkin justru waktu luang bisa untuk berkunjung. Jadi kendalanya tadi di anggaran Pak ya? Ya salah satunya aja. Kalau itu disetujui, yang namanya pegawai yang di situ pasti mau aja. Meski memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan minat baca, namun perpustakaan ini menyadari jika fasilitas ruang baca terbuka masih terbatas. Mereka berharap situasi ini bisa segera menjadi perhatian. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Deretan tenan penjual kopi ini tengah mengikuti pameran Festival Kopi 2025 yang digelar di halaman tenis Stadium Balikpapan Selatan Sabtu siang. Tercatat belasan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengikuti festival tersebut. Kepala Dispora menyebut tujuan digelarnya festival tersebut sebagai wadah promosi sekaligus saling bertukar ilmu meracik kopi. Diharapkan dari upaya ini, para penjual kopi di Balikpapan bisa lebih kreatif demi untuk meningkatkan angka penjualannya. Festival itu artinya kan kepada semua yang memang bergerak di kopi ikut serta dalam kegiatan ini. Mereka bisa menyaksikan, mungkin nanti ada barista ya, ada barista, bagaimana cara pengelolaan, bagaimana pemasaran, kemudian ada talk show-nya. Jadi kita melalui forum wirausaha pemuda dengan bidang kepemudaan mengadakan kegiatan festival kopi. Melihat banyak sekali
khususnya untuk kafe-kafe, kemudian kedai-kedai kopi yang memang untuk saat ini tumbuh gitu banyak. Dari salah satu barista terungkap jika festival kopi seperti ini sudah sering digelar. Tidak hanya di wilayah Balikpapan, festival serupa juga pernah dilakukan di kawasan ibu kota Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Kami sudah pernah. Di mana aja? Di KN, di Platinum juga ada. Oke. Nah, kalau boleh tahu ada bawa produk apa aja sih? Kita bawa produk signature-nya 28 pasti yang ada di tenan-tenan 28 di Balikpapan. Ini yang best seller memang ya, yang dibawa ya? Yang best seller, signature-nya. Oh. Ya semoga kopi shop Balikpapan bisa bersaing dengan baik lah ya. Bersaing sehat-sehat jadi kita makin berkembang karena banyak pencinta kopi juga di Balikpapan. Festival Kopi 2025 di Balikpapan ini digelar selama 3 hari, mulai dari tanggal 9 Agustus hingga 11 Agustus 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.